Kan. Itu untuk siapa sih yang bakal tampil di sini nanti? Atau belum ada informasinya? Yang tampil nanti ini Cita Glory versus 19 Glory. Cita Glory lawan 19 Glory. Oke. 19 Glory. Kita tunggu first pick-nya. Kenal siapa yang jadi first pick dan juga siapa yang nggak jadi first pick. Ini boleh komentasi? Boleh. Pick-nya akan ditekan. Iya, kalau saya lihat dari adik-adik SMP ini mereka Gimana? sudah punya skill yang cukup mumpuni. Saya lihat itu. Adalah benar dan Iya. nggak salah. Benar Kak. Nah, cuman dari segi apa ya? Dari segi mungkin mental juga ya. Tadi mungkin habis kalah kemudian atau ada apa? Ada emosi yang meledak. Iya. Iya. Ya itu adalah sifat pendewasaan juga ya. Benar. Di sini juga mereka belajar pendewasaan, belajar mengatur emosi yang nah, teman-teman SMP ini kebanyakan emosinya masih labil. Benar Tapi sekali. masih banyak teman-teman yang di sini berhasil mengatur emosinya, yang membuktikan yang ada di sini semuanya itu adalah teman-teman yang sangat baik dalam mengontrol emosinya. Benar sekali. Benar. Iya, apalagi Mungkin itu dulu Mas Nabil. oh ya, sambil nunggu ya, ini belum ada informasi juga 789 Killer. Oh, ini sudah ada tim Cita dan juga teman 19 Glory. 19 Glory. Bung Alwi ya. Ini di layar Anda ini sudah ada sebelah kiri bakal diisi oleh teman-teman Cita, di sebelah kanan bakal diisi oleh teman-teman 19 Glory. Yang mana kalau SMP Cita ini aku sudah tahu lah kayak track recordnya gimana, kayak tadi kan beberapa kali aku Nabil ngecasterin match yang ada Citanya. Tapi 19 Glory-nya sendiri ini aku nggak ada pandangan sama sekali karena nggak ngelihat sama sekali. Kalau pendapat Bung Glory, nebak-nebak deh gimana nanti Glory-nya? Apakah menantang itu untuk dilawan Cita atau punya potensi seperti apa? Kalau menurut saya sih ini juga cukup waspada juga ya, karena apa? Kita di Land of Dawn tuh semua kemungkinan bisa terjadi gitu. Adalah benar. Iya, jadi ada juga faktor apa ya? Faktor X yang menentukan suatu tim itu menang gitu. Jadi meskipun kita tahu bahwa di sana nggak kelihatan gitu ya, tapi tiba-tiba di Land of Dawn berubah. Apapun bisa terjadi di Land of Dawn kan. Apapun bisa terjadi, jadi benar ya. Sambil menunggu teman-teman dari Cita 19 Glory, jika sudah berkumpul kita langsung start saja, tapi belum ada perkumpulan yang lengkap. Oke. Bung Alwi, ini kan aku sempat belum tanya-tanya juga ya, Bung Alwi ini main Mobile Legends nggak sih? Pasti ya kan ya? Pasti main. Pasti. Iya. Untuk sekarang ini ranknya apa? Ayo. Kenapa? Ranknya. Tren meta atau tren apa ini? Maksudnya rank akunnya Bung Alwi, apakah Mythic, Epic atau apa gitu? Oh, kalau sekarang saya emang jarang main rank, jadi saya masih legend saya. Oh, nggak apa-apa, nggak ada yang disalahkan dari legend. Jarang main rank. Kalau nggak main rank, main apa dong? Klasik, Bro? Lebih ke brawl sama klasik, lebih mengisi waktu luang aja. Iya. Dan jawaban itu adalah jawaban yang sama dengan saya sendiri karena saya jarang rank juga. Sudah apa ya? Nyari waktu itu susah, main brawl aja kadang sering ditinggal AFK soalnya ada keperluan dan sebagainya. Kalau Mas Nabil ini main dari season berapa? Oh, kalau season, pokoknya aku main season itu saat grafiknya masih buruk-buruknya, yang Balmond tangannya kayak tangan bebek, grafiknya masih jelek, minum barusan muncul. Pokoknya sebelum ada season-seasonan, apa ya? Mungkin masih season 2, season 1 gitu. Mungkin. Kalau bener iya. Ya segituan lah. Ya lumayan sepuh lah ya. Aduh ampun sepuh. Tapi skillnya sama aja kok guys. Malah lebih pro yang ada di sini pastinya. Iya. Tapi tertinggi ranknya apa highestnya? Tertinggi. Kalau boleh tahu rank tertingginya. Rank tertinggi Mythic 3. Oh boleh. Tapi saya lebih unggul sedikit Mythic 2. Emang kalau mau masuk ke Mythical Glory itu kalau nge-solo dan juga kita nggak seberapa. Sangat sulit. Itu sulit, Paul. Sangat impossible kayaknya nih. Itu harus ada. Kalau mau solo pun juga itu kita harus bisa menguasai semua gamenya. Benar. Atau hero-nya dan juga role-nya semuanya bisa. Tapi di lain sisi saya sendiri role-nya bisa semua tapi nggak bisa jadi jungler. Kalau Bung Alwi sendiri jadi apa biasanya kalau di gamenya? Kalau di game aku biasanya mid laner, user mage. Biar aku tebak, pasti Cecilian.
Oh, kok langsung bisa nyoba ya? Oh benar, benarkah? Benar sekali. Adalah benar ternyata. Ternyata tebakan Bung Nabil ini benar-benar sangat optimal ya. Tapi selain Sicilian ada hero lagi nggak? Hero favoritku sebenarnya Zaz sih. Zaz 1500 match. 1500 match, aduh. 65% kemenangan. Aduh, 65% itu tinggi loh ya. Ya. 1500 dengan 65% kemenangan. Iya. Tapi itu hero cupu sebetulnya itu. Untuk hero powernya untuk sekarang tidak bisa, ya nggak kuat lah. Ada banyak hero yang lebih worth it untuk diambil. Ketika dia itu late game nggak terlalu ini ya, nggak terlalu efek. Mungkin mid sama early mungkin oke ya. Masih kuat. Tapi ya kita tunggu aja ya. Siapa tahu ada yang mengadakan meta atau ngide-ngide. Siapa tahu ini hero atau apa hero tadi Zaz ya. Zaz mungkin dibuat item yang lebih berbeda dan sebagainya. Ya seperti itu. Tapi ternyata di sini sudah dapat informasi dari kedua tim sudah berkumpul ya guys ya. Dari Cheetah yang ada di sebelah kiri dan juga 19 Glory yang ada di sebelah kanan layar yang ada di TV ini. Oke, kita langsung karena sudah mulai kita langsung siap saja ya guys ya. Langsung start. Mungkin bisa kita start ya. Langsung saja kita mulai pada pertandingan yang kedua pada perebutan poin kali ini. Langsung masuk ke area draft pick ya Bung ya. Ya, masih loading. Oke. Nah ini yang komentar. Band and pick-nya ini saya suka sekali nih. Gimana? Karena itu menentukan nanti gimana cara gameplay mereka. Bener. Terus juga di sini salah satu faktor yang bisa menggunakan atau memunculkan kemenangan itu sendiri, karena jika mereka bisa menang di area draft pick, yang mana menang area draft pick itu adalah mendapatkan hero counter dari hero-nya musuh. Benar sekali. Iya, itu bisa mengubah keadaan dengan mudahnya. Tapi tetap eksekusi gamenya adalah penentu utamanya. Benar sekali. Iya. Lalu untuk hero band-nya apa saja Bung Alwi? Di sisi biru mereka ngeband Faramis ya. SMP Cheetah ngeband Faramis dan juga Karina. Iya. Ini ya, dari awal sampai akhir Valentina itu kalau nggak di-pick ya di-ban. Oh, sayang. Di sisi 19 Glory mengamankan Fanny dengan steel cable-nya sudah diamankan oleh sang Jason Vanir dari tim 19 Glory. Tapi sementara itu untuk first pick dari SMP Cheetah sudah diamankan Gusion. Oh, apakah kita akan melihat Gusion sebagai mid laner? Sisi Cheetah Glory butuh backline yang cukup untuk bisa menahan atau mengcounter Fanny nih. Oh, Esmeralda dan Brody. Wow. Tapi untuk informasi yang di sebelah kiri itu adalah Cheetah ya, SMP Cheetah. Yang sebelah kanan SMP 19 Glory. Oke, di sini sudah ada dua hero badak yang diamankan oleh kedua tim, Grog dan juga Esmeralda. Gimana pendapatnya? Adu batu nih, adu keras, adu badak. Kalau menurut saya sih lebih enak Esme ya, karena Esme ini cukup sustain, kemudian bisa escape keluar masuk. Bener juga, lebih gampang lah ya. Iya. Tapi di sini kita lihat udah diamankan band ketiga yang diamankan oleh 19 Glory. Kufra dengan Tyrant Rage-nya diamankan agar tidak memeluk-meluk hero di tembok. Itu ya, pelukan mautnya Kufra itu benar-benar bisa merepotkan. Dan juga skill 2-nya itu bisa mengganggu dari skill cable-nya dari sang Fanny. Benar. Maka dari itu langsung di-ban. Itu counter alami semua assassin sih. Adalah benar. Iya. Iya. Oke, mau mengamankan Ruby dengan skill I'm Offended skill 2-nya yang menggunakan sabit untuk menarik musuhnya ke dalam dirinya. Ini bagus juga ya. Bagus. Ini memaksa teman-teman Cheetah ini untuk menghindari inject yang dilakukan oleh sang Ruby. Karena tahu Ruby ini adalah inject queen atau bisa dibilang tukang yang melakukan ambuser gitu. Benar, ngabisin skill musuh juga ya. Oke, tapi bisa kita lihat di sini sudah ada pick keempat dan juga kelima. Sudah diamankan Saber dan juga Franco. Ini locknya hero lock semua ini. Gusion hero lock, berarti hero lock. Saber hero lock, Franco juga hero lock. Aduh. Benar. Sepertinya kita ini akan memainkan game yang cepat nih. Kalau terlalu lama mungkin mereka ada dua opsi, ya. Cepat sekali, lama sekali. Lama sekali, benar sekali. Iya, karena kita tahu di sini dari kedua timnya ada dua hero yang memiliki
keunggulan di late game seperti Clean dari 19 Glory dan juga Brody dari Cheetah. Tapi kita lihat saja siapa yang bisa memenangkan keadaan dan menghancurkan base-nya musuh untuk mendapatkan poinnya. Oke, ini poinnya menang kalah kan ya? Yang kalah nggak dapat poin, yang menang dapat poin berapa? Dapat poin 1, kalau yang kalah -1. Oh, yang kalah malah -1. -1. Oke. Yang kalah -1, yang menang +1. Tapi di sini sudah ada komposisi tim yang didapatkan oleh kedua tim. SMP Cheetah yang ada di atas kiri dan juga SMP 19 Glory dari yang ada di bawah kanan. Aduh. Skin groknya Pacitan nomor 26 grok. Aduh, Pacitan nomor 4 ternyata ini ada grok, Bung. Kita bakal tahu ya groknya ini. Romer juga. Oh, Fani Jawa Timur. Kalau saya Waduh. Mas Nabil, Ya gimana? Paling suka skin apa sih? Dari hero apa dulu nih? Oke. Tadi Kak Alwi tadi apa informasinya tuh? Tapi sambil menunggu loadingnya ada di sini. Ada ikan paus ternyata di sini. Ada ikan paus, aduh. Ditunggu dulu ya guys ya. Tadi mau ngomong apa tuh? Kenapa? Tadi mau ngomong apa? Masalah favorit? Ada yang lag ternyata. Masih ada yang lag. Nge-lag. Oh iya. Tapi tadi kalau nggak salah Pak Alwi tanya skin favorit. Iya, itu. Skin favorit ini dalam hero apa? Maksudnya semua hero kah? Semuanya. Aduh. Kalau ke animasi ya, aku lebih suka ke skinnya Yuzong yang exercise yang baru itu, yang pengusir setan. Yang baru itu ya. Tapi kalau untuk gimikannya, aku lebih suka yang Argus Father. Itu ada elemen-elemen Star Wars-nya juga itu. Suka itu elemennya, benar-benar bagus. Iya, tapi kita langsung saja sambut pertandingan pertama. Kok pertama, yang kedua ini maksudnya bos. Oke. Oh, masih awal, groknya sudah segede gaban, mengamankan minionnya Aramidnya. Oh, tapi baru tahu juga ya, groknya ini kan terkenal juga sebagai hero yang Gusion midlaner berarti ya? Benar, Gusion midlaner, tapi Gusionnya dicicil-cicil hingga darahnya tinggal sekarat, Bung. Oke, kita lihat Sabernya melakukan rotasi ke arah bawah. Sementara itu di arah bawahnya kita lihat ada Clean-nya yang disap-sap begitu saja. Clean kita lihat ternyata ada sebuah paus. Mohon bersabar, ini ujian. Oke. Untuk itu skinnya. Kalau Mas Aul sendiri? Skin yang aku suka karena aku pencinta Zaz. Aku suka Zaz yang skin putih. Oh, yang putih merah? Benar. Oh, yang kayak tulang-tulang itu ya? Iya, kayak. Oh iya. Saya bilang itu mirip kecoa ya. Kecoa. Iya, sayapnya itu kayak kecoa kalau buka itu. Adalah benar sih. Tapi emang itu kayak itu cara dapatinnya dapat dari free spin atau gimana ya, aku lupa. Itu kayak Star Legacy harus ada spin-spinnya. Benar. Itu limited edition, itu gak bisa lagi tuh kayaknya. Limited ya? Iya. Oh, sayang sekali, soalnya skinnya itu udah bagus, tapi ya meskipun punya skinnya ya jarang dipakai juga, sayang. Kalau selain itu mungkin saya suka yang ini, skinnya Leslie yang apa namanya? Yang Legend? Yang Legend itu. Oh iya. Iya, ini untuk fun fact juga ya, aku ini sempat kaget kalau Leslie dapat skin Legend. Aduh, Leslie dapat skin Legend, kayak hero epic. Hero yang stigmanya adalah hero epic ya. Iya, stigmanya adalah hero epic. Tapi karena mendapatkan patch terbaru, hero yang mendapatkan vertical epic ini mulai sering dipakai di match-match tinggi seperti di Tier Glory. Kemarin. Oh, ada yang pakai itu? Iya, benar. Saat match lawan RRQ bersama Onyx, yang Onyxnya menang 4-1, yang katanya RRQ menang. Benar, itu menjadi pembalik gitu loh. Benar. Itu true damage-nya, wah gila sekali itu. Benar. Bahkan sang RRQ loh, nggak berkutik di depan Leslie. Sama sekali. Aduh, sudah nggak setingkat rank-rank juga ini. MPL saja berhasil ditaklukkan oleh sang Leslie. Seorang Leslie ya. Iya. Tapi jujur lu ya. Saat MPL kemarin lihat nggak? Lihat. Itu kan Onyx lawan RRQ. Jujur, awalnya itu dukung siapa? Kalau aku tetap RRQ Kingdom sebetulnya. Benar. Emang predisinya 84% untuk suara yang ngisi untuk RRQ menang, tapi dibalikan sama Onyx 4-1. Tapi sementara itu sudah kembali ke Land of Dawn, Bung. Sementara itu dari bawah ada pertemuan juga Franco-nya ke arah belakang melakukan flicker, disiksa begitu saja dan berhasil pulang, Bung, Franco-nya. Oh. Itu ya, Bung ya.
Jangan nggak perlu panik, santai saja, zigzag dan Alsil bisa pulang. Iya. Tapi di sini dari kedua tim masih melakukan Masih disiplin. mencicil. Iya. Masih buff. Masih mengumpulkan duit juga. Di sini ada pundi-pundi uang yang perlu dikejar karena kita tahu di sini tanpa adanya duit mereka nggak bisa sustain dengan item-item yang ada. Gitu ya Bukas ya. Kalau kita lihat di sisi God lane ada ada Clean dengan Brody. Kalau dari Mas Nabil bagaimana? Oh, kalau dari face to face-nya Clean juga Brody, ini lebih menang ke arah Brody ya. Tapi kalau Brody-nya dibantu oleh hero yang lain, ya nggak bisa juga. Tapi di lain sisi kita lihat Clean-nya ada first seperti paling dari atas, tapi di lain sisi ada hook yang miss. Oh, tadi Bung, saat kita lihat ke area bawah, ada satu orang yang berhasil diamankan dari atas. Siapa tuh? Adalah siapa tadi? One strike push. Oh, tadi yang diamankan adalah Esmeralda ya. Tapi sebenarnya itu tadi mencoba untuk apa yang terjadi, berusaha untuk pulang tapi ternyata dibunuh begitu saja dan dipulangkan oleh sang parsanya. Nggak bisa pulang, ini benar-benar overcome juga ya. Pingin lewat turret, belum ada minion, ya udah mati. Ditambah ditemboi oleh sang groknya, ya fix mati. Pasti akan tewas. Iya, pasti udah tewas juga. Nah, ini Bung Awi, untuk Turtle sudah mulai muncul pertama. Belum ada yang melakukan inisiasi ke arah sana. Gold juga tidak terlalu jauh di sini. Oh, Gusion telah mengkill. Tanpa diketahui, tanpa adanya angin, tiba-tiba satu orang dipulangkan begitu saja. Adil sebagai sang MM dari teman 19 Glory berhasil dipulangkan dengan surprise attack-nya. Tapi di lain sisi dari kedua tim sudah mulai merapat ke arah Turtle karena itu inisiasinya Turtle-nya dicolek-colek, pembuntuan jalan yang dilakukan oleh sang Grok tidak dilakukan overcommit Bung, karena masih belum ada teman-temannya yang belum datang. Gitu. Tapi di sini masih mengincar. benar juga berusaha untuk menerobos area Turtle. Tapi di sini area Groknya menyerang atas sapi sementara itu dari atasnya Rubinya sekarat. Kita lihat ada backup dan cutting throat-nya yang sangat on point dan sangat sakit. Victory dari seorang Fanny yang sangat sakit. Benar juga Bung. Tapi kita lihat di sini. Emang dia nggak dapat Turtle, tapi dia dapat kill seenggaknya. Ya, tapi cukup lumayan ya pertukarannya ya. Meskipun dapat Turtle, teman-teman dari SMP Cita masih belum bisa mengejar ketertinggalan goldnya. Emang masih sama 9-10 lah, 11-12. Tapi di sini Brody-nya dikejar begitu saja. Coba dengan wild charge kita lihat dan kita lihat skill 2-nya didapatkan dan Barsha berhasil mengamankan counter inisiasi. Sabernya berhasil mengamankan. Semangat masih ingin lebih, dikejar begitu saja. Clean-nya apakah bisa pulang? Hampir saja. Tapi di sini ada hook-nya tapi yang tidak on point karena di depannya ada sang minion. Hook-nya didupi oleh sang minion, Bung. Hampir saja tadi, tapi di sini Fanny-nya mulai masuk, mulai skill 1 skill 2 dan berhasil diangkat, tapi ternyata leak-nya berhasil dipulangkan, sempat mengejar ke arah sang Fanny, tapi di sini ada Falling Star Moon ingin lebih ke arah Fanny, wild charge tidak kena, tapi ternyata dilakukan disengage Bung Alwi. Ini ya, tadi Gusionnya ngejar pakai skill 1 Pak Fanny, tapi ya sedikit kurang perhitungan, Gusionnya yang mati. Benar, karena Gusion ini membutuhkan mekanik yang sangat tinggi dan kecepatan tangan yang sangat tinggi. Benar juga, tapi sebenarnya dari mid lane-nya kita lihat ada pertukaran damage, Fanny sudah mulai muncul, kita lihat satu orang berhasil dipulangkan lagi-lagi Jusen lagi-lagi berhasil mengamankan satu mid laner kali ini. Tapi dari bawah sudah satu orang melakukan pengamanan. Skill 2 dikeluarkan, Parsian sudah mulai muncul, sementara itu ultimate dikeluarkan sang Brody mulai mengincar, tapi dan sisi ada satu orang dipulangkan oleh sang Brody. Iya Bung, tadi stacknya masih belum penuh perasaan, kok tiba-tiba sudah mati aja. Iya. Karena Groknya ini build damage, dia tidak memiliki XP yang besar. Triple sweep. Unstoppable dapat kalau sang Fanny kita lihat, tapi sementara itu kita lihat Fanny-nya dengan skill cable-nya. Buffnya habis dan dia harus pulang untuk mengambil buffnya. Di lain sisi Turtle-nya sudah mulai muncul, kedua tim sudah mulai bertemu, Vision juga bertemu, tapi wild charge dan begitu saja. Satu orang sebenarnya Lestari begitu saja, sementara itu Clean-nya benar-benar free damage. Satu orang Grok sebagai batu dipulangkan begitu saja Bung. Inisiasi yang dibalas dengan inisiasi counter inisiasi, tapi di sini Rubinya benar-benar farm commit of triple sweep begitu saja dan ternyata Sabernya dikeluarkan, tapi Blood Clan-nya berhasil diamankan ke Ruby agar Rubinya dipulangkan, satu dibalas satu, tapi pertukaran yang tidak seimbang. XP lane XP lane good lane ditukarkan oleh sang jungler. Ini gimana Bung?
dari sisi tim merah sudah inisiasi untuk Turtle. Turtle. Oh, tapi barusan Gusion telah mendapatkan seorang Pasha. Oh, dibalaskan juga, Bung. Oh, tapi ternyata direset juga karena darah Fanny-nya tinggal sedikit, alhasil dia pulang dulu untuk mengisi darahnya juga. Tapi sebenarnya itu dari kedua tim masih fokus ke arah disiplin lane-nya juga masing-masing. Masih bermain aman. Kita lihat masih ada Harry sebenarnya di sini satu orang skill 1 skill 2 di kolam begitu saja, dan kita lihat flicker digunakan ke arah belakang. Clean-nya dia overcommit dan berhasil diamankan oleh sang League sekali lagi. Ini Bung, benar-benar overcommit, tapi di lain sisi di arah mid lane-nya berhasil diamankan oleh sang Fanny. Tapi di sini Franco-nya dijebak begitu saja, skill 2 dan skill 1 wild charge dan berhasil diamankan oleh sang Fanny. Skill kabel yang sangat baik dan sangat on point dari sang Fanny, Bung. Itu tadi 6 kabel secara bersamaan tuh. Ya. Aduh, aku nggak bisa main kayak gitu. Ya, itu aduh, perlu kecepatan tangan yang tinggi tuh. Kecepatan tangan yang sangat tinggi pastinya. Tapi di sini Esmeralda-nya mulai membuka vision bagi teman-temannya. Bertemu dengan 2 orang, tapi di sini Falling Star-nya mulai dikeluarkan. Lebih fokus ke arah mid lane-nya. Tapi di sini 1 orang juga. Kita lihat Esmeralda sekarat bersama begitu saja. Tapi di sini RL strike-nya fokus kalah Turtle. Tapi sebenarnya itu 1 orang berhasil diamankan dan juga bersama Turtle-nya. Teman-teman masih ingin lebih berusaha memancing skill 2-nya. Tapi ternyata kita lihat berhasil kalah Iron benar-benar point, triple sweep dan berhasil diamankan oleh sang Brody. Tapi sebenarnya itu dari teman-teman dari 19 Glory masih ingin lebih, tapi ternyata hanya di disengage karena mereka sudah kehilangan 1 buah grok, Bung, tadi di awal. Sebuah Turtle diganti oleh hero yang keras juga. Ya. Tapi ini ya, ultimate dari sang triple sweep atau ultimate dari sang Sabernya ini benar-benar sangat on point. Itemization dari seorang Fanny, kita lihat ada oh, dia lebih fokus ke arah ya? Malfigure dan juga Heptasis tuh, Bung. Heptasis. Jadi Fanny ini mengarah ke langsung sekali ambus, ya? Langsung ambus, nggak mau sustain lama-lama. Kalau mau sustain pun mungkin dia bakal mengambil ke arah Bloodlust X ya. Nah. Tapi di sana ada 1 orang triple sweep kalau begitu saja dengan Purvenya berhasil pulang, tapi tidak bisa dipulangkan begitu saja dan alhasil parsanya dipulangkan. Langsung saja sekedip mata. Fanny-nya berhasil memeleskan kematian temannya dengan skill 1, skill kabel dan juga skill 2-nya bersama dengan cutting throat-nya. Aduh, Bung. Itu aku kedip sebentar itu langsung hilang loh itu. Iya, langsung hilang. Sudah jadi itemnya 601. Benar sekali, 1 mati dibalas 1 lagi. Benar juga. Tapi sementara itu di arah mid lane-nya. Perebutan di mid lane. Masih ada juga, masih sudah diamankan juga. Ini ya Bung ya, Fanny-nya itemnya full damage dan juga emblemnya high and dry. Dimana semakin banyak musuhnya, semakin sedikit musuhnya, semakin sakit. Hingga 8% damage. 8% itu banyak loh ya. 2000 dari 8% itu bisa menambahkan hampir 3000-an lah ya, segituan lah. Tapi di sini kita lihat masih ada disiplin yang didapatkan atau dilakukan oleh kedua tim. Oh, diganggu, di cancel. Shutdown didapatkan oleh sang Farah. Maksud saya sang Brody atas sang Parsha, Bung. Tapi sementara itu kita lihat ada pertemuan dari sang kedua roamer, kita lihat Grok bersama juga dari Esmeralda. Tapi sebenarnya kita lihat Fanny-nya 1 orang dipulangkan, League dipulangkan, Falling Star pun pertamakan juga. Tapi di sini ada belum ada wild charge dikeluarkan, skill 2 dikeluarkan untuk mengamankan teman-temannya dan alhasil dia akan disengage begitu saja. Sebenarnya itu Ruby-nya ada di arah mid lane mencoba defend, Fanny-nya mulai datang skill kabel ke arah teman-temannya, mencoba ke arah Franco dan Franco-nya berhasil keluar ke arah belakang dan dia aim on Fender dan berhasil diamankan oleh sang Fanny-nya lagi-lagi. Boom. Ini ya. Jadi memang tadi momen ketika Gusion menyerang Fanny itu sangat berarti sekali bagi tim merah. Bener juga. Ini kiting yang dilakukan oleh teman citahnya, teman dari nanti Glory ini ya, benar-benar sangat on point, Bung. Ya, di mana mereka unggul 3 poin secara konsisten dari awal hingga akhir game. Seperti juga Gold-nya. Gold juga unggul 2000 ya. 2000. Tapi di lain sisi untuk Fanny-nya sudah berhasil mengamankan item Hunter Strike. Yang mana itu adalah item penetration juga ya Bung ya. Dan juga nambah attack juga. Aduh tambah sakit juga. Aduh item full damage. Sakit. Jadi kayak Franco Esme itu aduh defense-nya udah gak ngaruh. Tapi bisa kita lihat di sini dari teman-teman 19 Glory masih mengamankan lane di arah mid lane-nya. Untuk Lord sudah mulai muncul. Sebenarnya itu kita lihat masih fokus terhadap lane-nya, masih belum ada tanda-tanda para warnya. Rotasi tetap dikeluarkan begitu saja. Sebenarnya itu Franco kita lihat masih ada di mid lane untuk menjaga. Dengan Ruby saling orang tidak akan. Iya, sebenarnya itu. Tapi ada konsil di luar atas untuk ngecek punya. Baca sekolah begitu saja. Ada di sini ada 1 orang. Ternyata tidak bisa, Bung. Itu mancing balcatnya milik grupnya doang itu. Tapi ternyata saat tadi kita ngomong-ngomong, Esme dan juga
Rubinya di atas, aduh kencan tuh. Aduh mekanik. Iya. Tapi di lain sisi kita lihat masih ada lagi-lagi disiplin lane juga ya, juga ada objektif yang dilakukan, mendorongkan lane. Sebenarnya itu untuk groknya benar-benar on point. Aduh hampir saja kena, tapi ya untungnya ada pasif dari sang grok, Bung. The Will of Nature berhasil mengamankan agar grok tidak kena hooknya. Ini ya, aku sebagai user grok ya, aku user grok 700 match 70% pertandingan. Itu suka sekali kalau ada Franco kayak gitu, kena hook, dikira kena, ternyata enggak. Kena tipu. Tapi bisa kita lihat di sini Esmeralda yang membuka vision bagi teman-temannya. Lordnya sudah mulai ditemukan, tapi di sini Fanny-nya dipukul-pukul oleh sang satu orang. Kita lihat 19 Glory, satu orang skill cable lebih fokus ke arah Esmeralda. Fanny-nya benar overcommit, tapi sebenarnya di area bawah satu orang dengan burung dari sang Parsa berhasil melawan satu orang. Tapi di sini flicker ke arah belakang, satu orang Brody berhasil escape begitu saja. Tapi di arah juga satu orang Arin Hook mancing Mania mantap. Tapi di lain sisi ada satu orang juga yang berhasil dipulangkan di area bawah. Langsung saja. Oh, Fanny-nya benar-benar menggila ya, Bung ya. Ada Fanny tapi nggak ada si obat sama sekali. Oke. Iya. Kita lihat ini ya, Bung ya. Melakukan Fanny-nya ini sudah ada Fanny. Meskipun Fanny-nya ini sebenarnya terkontrol oleh sang Saber, tapi untuk junglingnya, untuk keadaannya Sabernya yang dikontrol oleh Fanny. Jadi tadi momen ketika Franco-nya menarik. Akhirnya Lester akan begitu saja, tapi satu orang berhasil diamankan, tapi Franco makan flicker ke arah belakang. Tapi ternyata skill dua temboknya melakukan exit ke arah belakang, tapi ternyata double kill dapat oleh sang Grok. Masih ingin lebih kita lihat Brody-nya dengan immortalnya masih ada. Di belakang tapi Falling Star Moon ke arah belakang. Kita lihat triple sweep, satu orang berhasil diamankan, tershutdown begitu saja. Tinggal Grok yang tersisa melakukan conceal, escape ke arah belakang, tapi ternyata masih dikejar dan alhasil dibiarkan pulang oleh sang Saber, Bung. Ini bencana buat tim 19 Esport ya. Ini bencana seperti yang kalian bilang tadi. Saber emang adalah counter alami dari sang Fanny. Ya, satu momen ditemukan oleh teman-teman Cita. Dibalik ya, Bung ya. Langsung saja dibalik. Langsung saja diamankan Lord yang pertama pada game kali ini oleh sang Brody. Gimana, Bung? Tadi masalah itemnya. Momen ketika Saber menculik hero belakang terutama Fanny, wah itu menjadi titik balik bagi tim Cita Esport ya. Benar. Cita Glory maksud saya. Tapi bisa kita lihat dari itemisasinya. Clean-nya masih memberikan item like chest plate tuh, Bung. Itu kita tahu itu item yang lumayan bagus juga ya. Tapi di sini ada Saber. Akankah lebih baik kalau beli anakannya brute force apa namanya? Anti kuiras yang armoran abu-abu. Namanya Triton Armor, itu sangat bagus juga tuh. Benar. Tapi di lain sisi ada satu orang yang melakukan clear terhadap minion di area mid lane-nya. Sebenarnya itu antara Lordnya jalur di area bawah. Sebenarnya itu juga di area mid lane-nya berhasil diamankan oleh satu orang. Dan ternyata 19 Glory dipasangkan mundur ke area pertahanannya. Lordnya dibiarkan begitu saja di area bawah, Bung. Lord di arah bottom lane ditahan oleh seorang Clean. Ya cukup lah ya. Masih level pertama juga, nggak perlu cukup signifikan. Nggak terlalu tebal. Tapi kita lihat ada pertemuan dua orang, hampir saja tadi Franco masuki bus. Kena surprise dari Parsanya tuh, Bos. Dibelai dengan skill satunya nanti. Tapi di sini kedua tim masih melakukan disiplin lane, masih membuka vision bagi kedua timnya juga. Kita tahu juga ya, vision itu adalah penting juga. Tapi juga dari kedua tim masih belum bisa membuka Magic Sentry, yang mana bisa membuka area jungle atas maupun bawah. Tapi di sini rotasinya tetap dilakukan begitu saja. Ada satu orang yang berfokus, kita lihat. Ada satu orang juga kita lihat masih saja fokus ke arah clear lane. Tapi Bung, tadi kita belum lihat hero-hero seperti Isan Shin gitu ya. Adalah benar. Masih belum ya? Masih belum. Assassin yang kayak Faseng itu nggak ada. Iya. Ya masih Fanny doang. Paling Lancelot ada sekali. Hayabusa nggak ada. Itu. Ya. Link nggak ada. Ya kasihlah. Iron Hook yang on point. Satu orang dan persilbakan begitu saja batunya, tapi langsung saja Lester begitu saja. Tapi satu orang melakukan skill ke belakang, ada satu orang yang seperti datang bisa jadi Fanny-nya datang dengan gagahnya dan immortal dari sang Brody berhasil dipakai begitu saja. Dan ternyata Brody-nya dipulangkan, Franco-nya menyerang jiggle-jiggle. Kita lihat nanti Glory, satu orang pulang dan juga disusul oleh sang satu orang. Double kill didapatkan, tapi sebenarnya untuk dibalaskan, killing spree didapatkan. Kita lihat ada satu orang dengan Falling Star Moon-nya ke arah depan, inginnya ke arah sang Fanny, tapi Fanny-nya terlalu cepat dan alhasil Fanny-nya berhasil pulang. Bull Alwi. Begitu tebal sekali Esme.
Mungkin boleh kita lihat itemization dari seorang Isme bagaimana ya? Esmeralda itemnya bagaimana? Sudah jadi item Oracle. Oh, tapi lain sisi ada satu orang diculik begitu saja. Oh begitu my saja. god. Aduh Bung, tadi Vania sempat diam sedikit itu. Itu kayak, aduh kok ada orang tuh. Iya. Langsung sekali kill. Oke, kita lihat itemization dari seorang Esme. Di sana dia udah membuat Oracle untuk menambahkan shield ya. Shield dan juga regen juga. Tapi untuk teman-teman yang ada di sini sekali lagi jangan melakukan mirroring ya, jangan melakukan ya sniper-sniperan gitu. Maksudnya jangan ngelihat ngasih informasi ke teman-temannya gitu, nggak boleh ya. Oke. Tapi sebenarnya itu dari mid lane-nya teman-teman dari Nineteen Glory lagi-lagi menaklukkan keadaannya untuk sementara, tapi sebenarnya itu Iron Star-nya keluar begitu saja, terkenok tapi ternyata dipulangkan begitu saja. Masih ingin lebih, satu orang Zoe lagi-lagi dipulangkan, tapi sebenarnya itu Esmeralda-nya berada di belakang sendiri, ingin melakukan backdoor, tapi dianya 3 lawan 1. Kita lihat damage sangat signifikan dan dia berhasil sustain dengan begitu tebalnya. Bener-bener badak Bung. Tapi di lain sisi satu orang berhasil dipulangkan di arah bawah tadi. Oke. Esmeralda-nya dengan sehat sentosa berhasil pulang, tapi tidak dengan satu fusionnya. Dipulangkan begitu saja, Bung. Tapi di sini berusaha untuk mencolak-colek untuk mengganggu turtle-nya, Lord-nya maksudnya. Oh, kill dari seorang Paling Star Moon dan dibalaskan oleh seorang fan. 4 lawan 1. Kelihatannya Esmeralda melakukan cutting. Apakah dia bisa menculik? Tidak bisa katanya. Paling Star Moon sudah dikeluarkan counter begitu saja. Dan untuk Lord-nya berhasil diamankan, tapi sebenarnya itu teman-teman langsung fokus ke arah sana Esmeralda. Where are you going? Tapi ada satu orang sini dengan flickernya. Hampir saja tadi menggunakan flicker, tapi hanya Iron Hook doang ya Bung ya. Tidak jadi melakukan flicker karena tidak kena, tapi ternyata untuk Lord-nya sudah muncul di arah bawah. Lord bersama teman-temannya yang ditemani oleh sang minion bersama gerobak-gerobak UMK minion. Oke. Tapi sebenarnya dari tadi Fanny-nya benar-benar sangat on point damage-nya. Flicker udah digunakan oleh itu seorang tank tuh ya. Benar. Diharas habis-habisan. Benar. Ibaratnya ada bocil gede sama bocil kecil. Bocil kecilnya malah ngelunjak, bocil gedenya malah nangis. Benar. Kita lihat itemnya Fanny, wah dia full damage. physical penetration ya. Tapi di sini UN dikeluarkan oleh sang Brody karena kita tahu ada satu orang yang hampir menculiknya. Tapi sebenarnya itu dari bawahnya tuh ke cari atas dan hancurkan begitu saja. Lordnya sudah mulai muncul. Kita lihat paling Star Moon begitu saja. Tapi belum ada inisiasi. Setelah itu Iron Star dikeluarkan untuk mengcover area Lordnya. Tapi ternyata Lordnya dibiarkan mati begitu saja di area bawah. Tapi sebenarnya itu minionnya masih lebih, masih berlanjut perjuangan dari teman-teman Cita untuk mendefend. Untuk tembok dikeluarkan ke arah teman, tapi sebenarnya tengahnya juga dikeluarkan begitu saja. 3 turret berhasil diamankan. Kita lihat 5 lawan 5 di arah base-nya. Skill 2 dikeluarkan begitu saja. Groknya Immortal pecah. Sebenarnya satu orang berhasil diamankan. Sementara itu tersatuan begitu saja. Masih ingin lebih konsil keluarkan. Fanny-nya tersatuan didapatkan double kill oleh sang Brody. Lain sisi juga triple kill didapatkan. Lagi-lagi tersatuan. Esmeralda-nya semakin menjadi-jadi. Kita lihat mega kill didapatkan Lucifer oleh sang Esmeralda. Dan 4 dibalas 3 masih oleh bisa sang bertahan Cita. di sini. Dan seorang Grok meninggalkan lapangan pertandingan. Benar-benar meninggal pertandingan Bung. Ini ya 5 lawan 5 kondisinya. SMP dan Nineteen Glory ini mereka di saat tadi kalah inisiasi. Di mana inisiasi yang dilakukan oleh teman-teman Nineteen Glory itu fokus ke arah Lord dan juga base-nya. Tapi saat benar-benar teman-teman Nineteen Glory overcommit, dicari celah kesalahannya, SMP Cita di counter lagi oleh Cita. Di counter inisiasi Bung. Untuk item semuanya sudah pada jadi. Franco-nya bahkan juga bakal mengarah ke arah Immortal juga tuh kelihatannya. Tapi kalau menurutku seorang Esme yang menjadi ujung tombak dari Cita Glory ya, karena dia mampu menahan damage dari tim Nineteen Glory. Benar, meskipun Fanny-nya sudah membeli item Malefic Road dan juga Heptasis dan juga BOD, itu gak mempan ke arah Esme itu. Karena Esme ini punya skill 2 yang mampu untuk menambah shieldnya. Iya benar-benar. Tapi sementara itu untuk countdown Lord-nya sudah menunjukkan angka 14. Di lain sisi dari kedua tim masih saja melakukan pengamanan. Ada satu orang yang melakukan pengamanan di area bas atas. Kuat sekali. Awal sekali itu kalau diadu sama batu si Grok itu kayak aduh
Sama ya kira-kira ya? Iya, sama itu. Iya. Tapi di sini kita lihat ada Grove dan juga skill 1 berhasil dikeluarkan. Iron Buddha berhasil bertahan begitu saja. Langsung saja diharas, tapi di sini lakukan counter inisiasi. Di sini ini bencana, satu orang dengan satu orang masih dipulangkan dengan pure damage-nya. Sementara itu masih ingin lebih. Esmeralda masih benar-benar sangat on point. Iron Buddha benar-benar sangat on point. Sementara itu kita lihat ada Vanilla mulai masuk. Ada Triple Strike begitu saja dan berhasil diamankan oleh sang Lik. Lagi-lagi kita lihat Franco-nya diharas habis-habisan dan dipulangkan oleh sang Clean. Masih ingin lebih, minion masih ada, diamankan oleh sang Grognya dan ternyata 3 dibalas 1. Masih lebih unggul 19 Glory. Adalah benar, Bung. Oh. Hampir saja, tapi di sini kita lihat ada minion mulai masuk. Belum ada juga triple sweep. Kita lihat ada mencari juga teman-teman nanti Glory, ada kemenangan. Tapi di lain sisi masih ada Zebra masih bisa mendefend. Tidak ada minion ingin mendefend dan alhasil dengan basi ketek sang Brody. 19 Glory berhasil mengamankan. Maksudnya basi ketek sang Clean. 19 Glory berhasil mengamankan poin pada game kali ini. Oke. Game kedua. Apakah kita dari tim Cheetah Glory melawan 19 Glory? Pemenangnya adalah 19 Glory. Lagi-lagi Cheetah tidak dibiarkan untuk mendapatkan poin pada game keduanya ya. Tapi nggak apa, dia masih ada 2 poin lagi untuk mengejar ketertinggalannya. Di lain sisi, kita akan lanjut ke match ketiga ya. Dari Wedge 14A melawan 19 Glory. Waduh, 19 Glory main lagi nih bos. Dan juga One Esport yang melawan Cheetah Glory. Untuk informasi nanti kita akan istirahat sejenak, kemudian dilanjutkan pukul 18.15. 18.15 diberi waktu istirahat hingga 18.15 hingga sampai match ketiga. Jadi teman-teman bisa istirahat dulu ya. Bisa sambil ngechat, bisa sambil lain-lain. Karena kita tahu di sini pertandingan kalau salah satu pemain yang ada baterai ya nggak imbang lah ya. Jadi jangan lupa charge HP-nya, charge juga